Perkenalkan, nama lengkap saya Elfriudus Pati, NIM 2110051, kelas B, Prodi Sistem Informasi. Nah, di sini soal nomor 1 jelaskan perbedaan hard disk dan SSD. Nah, yang pertama itu hard disk. Hard disk itu bergerak secara mekanik untuk mengambil dan menyimpan data atau informasi. Oke. Sedangkan SSD ini, nah ini SSD bergerak secara elektrik untuk menyimpan dan mengambil data atau informasi. Nah, ini gambar dari bentuk dari ini SSD ini. Baik, selanjutnya perbedaan prosesor Core 9 dan Ryzen 9. Yang pertama, turbo clock speed 0,4 GHz lebih tinggi, TDP 10W lebih rendah, suhu pengoperasian maksimum 5 derajat Celcius lebih tinggi. Yang keempat, hasil passmark lebih tinggi 9,3%. Berikutnya hasil Geekbench 5 sinyal core 4,21% lebih tinggi. Yang berikutnya mempunyai NX bit. Yang berikutnya 2,65% lebih murah. Yang berikutnya memiliki kartu grafis yang disematkan. Sedangkan Ryzen 9 memiliki CPU speed 1,58 kali lebih cepat, kecepatan RAM 534 MHz lebih tinggi, CPU thread 8 buah lebih banyak, charge L2 4 MB lebih besar, ukuran semikonduktor 7 nm lebih kecil, hasil passmark lebih tinggi 1,74 kali, charge L3 48 MB lebih besar, charge L1 254 kabel lebih besar. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 2, yaitu simulasi jaringan LAN dan WAN serta perangkat-perangkatnya. Nah, yang pertama itu kita perlu masukkan server Yang kedua, kita masukkan switch. Nah, lalu yang berikutnya kita masukkan PC-nya. Nah, dan di sini kita bisa tambahkan laptop 1 buah. Oke. Lalu untuk sambungan kabelnya kita gunakan kabel ini sebenarnya kita perlu tambahkan hub. Nah, ini dia. Tadi pengaruh lupa. Nah, ini kita perlu tambahkan hub di sini. Oke, sebelum kita sambungkan kabelnya kita atur dulu posisinya. Nah, sekarang untuk penyambungan kabel ini kita gunakan kabel yang ini kayak petir ini, kabel automatically. Nah, kita ambil dari server ke switch, lalu dari switch ke switch, lalu dari switch ke PT hub.
Dan untuk dari switch ke PC ini tetap kita menggunakan kabel uh, automatically ini yang gambarnya kayak petir. Sambung. Nah, dari VTH ini ke PC juga uh, sama, kita gunakan kabel automatically. Nah, ini sambungan yang pertama. Sekarang kita ke sambungan yang kedua. Nah, yang pertama kita masukkan seperti halnya pertama, kita masukkan server. Ya. Setelah masukkan server, kita masukkan kita masukkan ini access point. Lalu kita bisa tambahkan smart device atau smartphone, lalu wireless tablet dan laptop. Oh, ini coba kita gantikan dengan hijau. Oke. Nah, ini jaringannya sudah terhubung ke smartphone dan tablet ini. Nah, untuk ke laptop ini, nah kita klik dulu, kita turun ke bawah lah. Di sini sebelum kita ingin menggantikan ini, kita perlu menonaktifkan dulu. Nah, setelah itu kita ambil ini, lalu kita ke ulang. Kita ambil ini lalu kita ke ini. Kalau sudah muncul tanda plus begini berarti kita bisa simpan di sini. Oke. Nah, ini sudah kosong nih. Lalu sebelum itu kita ke ini PT Laptop NM1BAC. Klik di sini, lalu kita ambil ini, taruh kembali di tempat yang pertama. Oke. Kita aktifkan kembali. Oke, ini sudah. Lalu kita close. Ini sudah terhubung. Untuk penyambungan kabel dari server ini kita gunakan kabel ini yang tanda kayak petir ini. Kita ambil lalu kita sambungkan ke access point. Oke. Ini sudah kawan-kawan. Nah, setelah itu kita menuju ke server. Lalu kita ke desktop, ke IP configuration-nya. Di sini kita isi IP address-nya 192.168.1.1. Lalu kita enter. Nah, setelah itu, setelah kita isi semua ini, kita menuju ke service.
ke yang ini DHCP, lalu kita ke ini, kita aktifkan. Nah, setelah itu kita menuju ke ini yang start IP address-nya, ini kita ganti dengan 2. Lalu yang ini kita masukkan 192.168.1.1. Setelah itu kita save. Oke. Setelah itu kita close. Nah, yang berikutnya kita ke ini, kita ke desktop IP configuration-nya, lalu kita masukkan 192.168.1.1, enter. Lalu kita menuju ke service, ke DHCP seperti server yang pertama tadi. Kita aktifkan dulu, on-kan dulu, kita ke sini. Ini kita ganti dengan 2. Lalu kita ke sini 192.168.1.1. Oke. Lalu kita save. Nah, setelah itu kita close. Kita menuju ke sini, ke PC ini. Nah, di sini kita tidak perlu lagi ke kita tetap ke desktop, ke IP configuration, cuman kita tidak perlu lagi mengisi IP address-nya. Kita cukup klik saja di ini DHCP. Nah, ini sudah muncul. Lalu kita close. PC kedua pun begitu. Kita menuju ke desktop, IP configuration. Sama tadi, kita tidak perlu memasukkan IP address-nya, cukup klik di DHCP dan kita tunggu IP address-nya. Oke, ini sudah. Lalu kita close. Lalu kita lanjut ke PC berikutnya, sama ke DHCP. Oke, close. Kita ke PC yang keempat, ke desktop IP configuration. Kita cukup klik di sini. Oke, kita tunggu. Oke, sudah. Di sini juga sama halnya seperti keempat PC tadi. Cukup ke desktop dan DHCP. Oke, kita close. Oke, sekarang kan di sini laptop. Nah, laptop di sini juga sama seperti PC lainnya. Kita klik saja di sini di DHCP. Oke. Nah, sekarang sudah semuanya. Kita close. Lalu kita menuju ke laptop yang di ini sambungan kedua ini. Kita menuju ke laptop dan kita ke desktop IP configuration. Oke,
Nah, ini sudah muncul nih kawan-kawan. Kita tidak perlu isi lagi. Kita close. Oke, smartphone juga. Oke, desktop, IP configuration. Oke, sudah. Oke, tablet juga. Oke, desktop. Oke, sudah. Nah, sekarang ini semua sudah semua sudah di setting semua. Yang berikutnya kita coba mensimulasikan untuk mengirim pesan atau paket dari PC satu ke PC lainnya. Oke, coba kita simulasikan dari PC ini ke sini. Kita ambil lagi dari PC ini, kita kirimkan ke laptop. Oke. Nah, di sini sudah sukses. Kita delete kan saja. Kita ulangi. Kita menuju ke simulasinya dulu. Oke. Kita masukkan lagi dari PC ini ke PC ini, dan kita ambil lagi dari PC 2 ke laptop. Oke, coba kita mulai simulasinya. Kita tunggu prosesnya. Oke, sudah. Oke, teman-teman, berhasil. Kita deletekan saja. Kembali. Nah, yang berikutnya kita coba simulasikan sambungan yang kedua ini. Nah, kita ambil ini. Kita coba kirimkan dari laptop ini ke tablet. Oke, kita delete. Kita coba ulang lagi. Kita menuju ke simulasinya. Lalu kita coba ambil pesan. Kita kirimkan dari laptop ke ini. Oke, kita coba mulai simulasinya. Kita tunggu sampai kembali ke laptop.
Oke kawan-kawan, sudah. Nah ini sudah ada tanda cinta ini, berarti sudah berhasil. Nah ini successful. Kita delete kan saja. Oke. Oke, terima kasih. Mohon maaf jika dalam penjelasan tutorial tadi ada yang kurang lengkap atau ada yang salah kata. Mohon maaf.